Kalau kamu berdoa minta-minta terus sama Tuhan, kamu harus mengaku dosamu dulu dengan Tuhan. Ya, kamu renungkan dulu betapa kamu sudah jauh dari Tuhan. Kamu harus sadar posisi kamu agar bisa kamu dekat dengan Allah. Akui dosamu dulu sama Tuhan ya. Ya, kalau kalian mengerti, puji Tuhan. Kalau enggak ngerti, ya enggak apa-apa ya. Masih banyak waktu, kalau memang mau belajar rendah hati enggak apa-apa. Kalau yang mengolok-olok terserah. Memang kalian terlahir untuk jadi pengolok-olok, ya enggak apa-apa. Gitu, saya enggak pusingkan itu. Ngapain saya pusingkan pengolok-olok? Untuk apa saya habisin waktu buat pengolok-olok ya kan? Lebih berharga satu jiwa yang mau belajar daripada 1000 orang pengolok-olok. Gitu ya, gitu. Jadi apa itu Yesus only? Oneness. Kok datang ke sini oneness mulu kok ya? Siapa namamu? Gemprit tuh. Gitu ya. Saya harap apalagi yang mau ditanya. Saya lagi semangat 45 nih saya nih. Saya nggak tahu kenapa ya. Kayak menang dapat lotre. Saya tuh kalau bicara Tuhan Yesus tuh, saya tuh suka sekali, berapi-api sekali. Gak tahu kenapa, saya bangga sekali punya Yesus tuh. Kayak nggak ada gitu loh, nggak ada yang seperti dia. Aduh. Hanya dan hanya dia saja. God and God alone created all. All things that we call our own. Perbedaan Yesus dan Isa. Isa yang dari mana dulu nih? Kalau Isa dari agama seberang ya beda. Isanya mereka kan lahir di bawah pohon kurma. Ya kan? Kak, boleh bahas puasa Kristen? Boleh. Puasa Kristen tuh boleh dilakukan dengan caranya puasa Daniel ya. Nah, puasa Nabi Daniel itu mulai dari jam 10 malam kosongin perut sampai jam 3 sore besok hari. Boleh ya. Puasa Esther juga boleh, nggak makan 72 jam. Saya pernah puasa Esther tuh benar-benar berat badan saya langsung turun. 72 jam, 3 hari saya nggak makan. Tapi benar-benar untuk cari Tuhan itu enak banget. Created all the things we call. Puasa boleh minum air, jangan lah. Kalau ortodoks, mereka puasa biasanya pakai Daniel, puasa Daniel. Sholatnya baru kayak polanya Daud 7 waktu. Apa ikannya kak? Ikan apa? Ikan apa? Kak spill pacarnya, aduh aku nggak ada pacar. Doa 10 malam. Itu biasanya orang Pentakosta nggak sih? Doa 10 malam sebelum peristiwa Pentakosta. Ibadah 10 malam. Kak pernah dengar suara Tuhan langsung gitu nggak? Nggak audible gitu ya? Nggak pernah. Cici udah pulang ya? Udah bu, udah pulang Cici ke rumahnya. Sudah tidak di sini lagi dia. Jadi kita tidak jalan-jalan lagi ya guys ya. Gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Aduh, tanya dong. Saya suka nih bermanfaat buat orang lain.
Tanya. Tanyanya yang lengkap SPOK-nya gitu loh. Bahasa roh. Apa yang mau dibahas dari bahasa roh? Ih, ada 1,3 guys. Ih, kupikir tadi berapa ya? 1,3. Yesaya 11. Apa yang dibahas di Yesaya 11? Tentang apa itu? Kak, tolong jelasin puasa Katolik menjelaskan Paskah. Aduh, saya bukan Katolik, saya nggak punya kuasa jelasin puasa Katolik. Kak, gereja boleh berpolitik? Politik itu kan cara, metode ya. Kalau digunakan untuk tujuan yang baik ya nggak apa-apa. Justru gereja itu sebenarnya harus memberi pedoman dan moral, kunci moral untuk orang bisa berpolitik. Politik itu kalau jatuh di tangan orang yang salah itu bahaya. Sama seperti hukum. Hukum tanpa kekuasaan. Itu apa sih istilahnya? Hukum tanpa kekuasaan itu apa sih? Aduh, lupa lagi aku. Udah lama lagi. Lumpuh ya. Tapi kekuasaan tanpa hukum itu jadi semena-mena. Bisa kerja hari Minggu ya? Boleh. Tapi ibadah dulu lah. Created all these things we call one. Kak, agama paling benar itu apa? Enggak ada agama paling benar. Hanya Yesus yang benar. Agama tuh tidak menyelamatkan saudara-saudara. Wong yang ketika manusia jatuh dalam dosa, yang Tuhan tawarkan itu, yang Tuhan janjikan itu hanya bukan agama kok. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan tawarkan bukan agama. Inilah yang kuridhoi. Enggak. Yang Tuhan janjikan itu siapa? Anak laki-laki yang datang dari perempuan, yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Siapa itu? Yesus Kristus dari Nazaret. 2000 tahun lalu lahir dari seorang perempuan. Ular telah meremukkan tumit Yesus dengan menyalibkannya, tapi Yesus telah meremukkan kepala ular melalui kebangkitannya. Berbahagialah kita, orang percaya kepada Kristus. Ular itu iblis lah, kan simbol. Alamiron mereka apa? Margentengan. Agama itu kan cuma administrasi aja. Ikuti Alkitab lah. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ada siapa itu? Udah hantu ya? Weh hantu, jangan ganggu aku sana kau pulang. Suka kali hantu ini ganggu ya aku guys. Itu apa hantu atau Jibril lah, gak tahu aku. Perpuluhan apakah harus diberikan kepada gereja? Memberi itu wajib, tapi boleh kamu berikan kepada orang miskin yang membutuhkan, boleh. Baca nanti Matius 23 ayat 23. Ya, perpuluhan itu kan untuk Allah. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu memberi kepada orang lain yang membutuhkan, orang yang gak punya pakaian, orang yang tidak makan, kamu memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, kamu sedang melakukan itu untuk aku. Jadi kalau kamu beri kepada gereja dengan memberi kepada orang lain yang membutuhkan, itu sama. Karena kamu sedang berbuat bagi Allah. Gitu loh, ya. Jadi gak usah kaku-kaku sekali. Kau Tuhan. Tumben ketawa Kak, biasanya tegang banget. Ya saya itu tegang serius kalau di akun saya yang satu lagi, yang sering live itu. Ini kan akun santai saya. Memang beda ekosistem begitu. Kak El, aku mau cerita. Cerita apa tuh? Jangan di sini kalian sesatkan di sini. Jangan di sini kalian sesatkan di sini. Jangan di sini kalian disesatkan di sini. Oh, maksudnya aku penyesat gitu. Wong kamu udah sesat, ngapain aku sesatkan? Repot kali.
Iya, begitu. Bang, kalau diundang ke gereja boleh lah, boleh. Chat aja lah. Kak Elia, ini untuk kamu. Wih, aku dikasih 3 lop. Lop. Kenapa iblis berbentuk ular, Kak? Itu simbol iblis bentuk ular. Saya udah lama gak terima panggilan Tuhan, sampai ku berdoa pun seperti berucap diri sendiri. Panggilan apa tuh? Ya harus segera lah ya, bertobat ya. Kenapa saya tidak memanggil nama Tuhan yang benar? Nama Tuhan yang benar siapa? Ulu kah? Oh Yahweh, oh penganut Yahweh. Kamu tahu gak? Yahweh itu pengucapan orang barat. Orang Yahudi sendiri gak nyebut Yahweh. Semuanya Israel mengatakan apa? Semua Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Mereka menyebutnya Adonai, bukan Yahweh. Karena Yod Hevav Tetragrammaton itu nggak bisa diucapkan. Lalu kamu datang sok-sok jadi Yahudi tanpa tahu Yahweh itu asalnya dari mana. Di perjanjian baru ada nggak kata Yahweh? Pernah nggak Rasul sebut Yahweh? Pernah nggak Yesus sebut Yahweh? Nggak ada kan? Nggak usah sok-sok Yahweh kalian. Nggak ada itu Yahweh. Yod He Vav He yang ada. Yahweh itu kan buatan kalian. Tambahin huruf vokal biar bisa dibaca. Gitunya sok-sok Yahweh. Ya. Yesus sudah menjelaskan kepada kita, udah mengajarkan kita Bapa, itu udah cukup. Panggil dia Bapa. Yahweh. Yahweh itu singkatan dari Ehye Asher Ehye. Yang ketika Musa bertanya kepada Allah kan, siapa namamu yang akan kuperkenalkan kepada bangsa Israel? Musa tanya gitu. Terus Allah bilang apa? Ehye Asher Ehye. Akulah aku. Tuhan gak bilang, akulah Yahweh. Enggak begitu. Akulah aku. Karena Allah itu gak punya nama. Tuhan itu berkata, akulah aku. Tidak ada nama yang bisa menjelaskan Allah itu. Saking agungnya dia. Maka dia berkata, I am who I am. Ego eimi. I am who I am. Gak ada yang seperti aku. Gitu loh. Jadi belajar dulu arti nama Yahweh itu apa. Biar gak ditelan mentah-mentah gitu loh. Kenapa gak bertanya dalam hatimu, kenapa Yahweh gak ada di perjanjian baru? Karena memang itu tidak bermakna. Yod He Vav He itu sendiri pun gak bisa dibaca karena itu sakral sebagai covenant name, nama perjanjian. Yang dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya disebut aku ada yang aku ada. Itu arti Yahweh itu begitu. Akulah aku yang kekal. Aku dia yang sudah ada dan yang akan terus ada. Gitu ya. Interaksi dengan Tuhan gimana aku berdoa setiap hari seperti hanya ngomong diri sendiri. Pertama sekali Irwanto yang harus kamu lakukan, kamu akui dosamu sama Tuhan. Kalau kamu berdoa minta terus sama Tuhan, kamu harus mengaku dosamu dulu dengan Tuhan. Ya, kamu renungkan dulu betapa kamu sudah jauh dari Tuhan. Kamu harus sadar posisi kamu agar bisa kamu dekat dengan Allah. Akui dosamu dulu sama Tuhan ya. Kamu gak akan bisa berdoa dengan enak kalau kamu tidak mengaku dosa dulu. Dosa-dosa itulah yang membuat kamu berbeban berat. Maka akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan dulu. Dosa itu yang menekan kita. Dosa itu yang membuat kita seperti jauh datar sama Tuhan. Tapi kalau kamu sudah mengaku dosamu, kamu akan berapi-api. Kamu mengaku dosa, lalu kamu merenungkan kasih karunia Tuhan dalam kamu. Ya, kamu akan hidup di dalam cinta dan kasihnya Dia. Kalau kamu nggak mau mengaku dosamu, jangan berharap kamu akan intim dengan Tuhan. Yang membuat kita intim dengan Tuhan itu karena kita berpikir kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ya. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Berapi-api nanti jadi sombong rohani, Kak. Nggak ada orang sombong rohani, itu istilah buatan itu. Nggak ada itu sombong rohani. Alkitab berkata bermegahlah karena Tuhan.
Ya, Yeremia 9 ayat 26-27. 23-24. Ya. Bermegahlah karena Tuhan. Jadi kita harus bermegah karena kita di dalam Tuhan. Kita harus bermegah karena kita mengenal Allah yang benar. Kita harus bermegah karena kita di dalam Kristus. Kita nggak boleh bermegah karena kita kaya, kita cantik, kita ganteng, kita apa, nggak boleh. Tapi bermegahlah karena Tuhan. Jangan orang bermegah karena kekayaannya, kekuatannya, dan kebijaksanaannya. Tapi baiklah ia bermegah bahwa ia mengenali dan memahami bahwa akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Kamu akan paham bahwa Allah itu penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran kalau kamu mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Kamu akan tahu Allah itu kasih. Kamu akan tahu dia adil. Kamu akan tahu kalau dia benar. Kalau kamu mengaku dosamu. Sombong rohani itu tidak ada. Itu buatan-buatan orang-orang nggak jelas saja itu. Tidak ada itu sombong rohani. Kita disuruh bermegah di dalam Tuhan. Tapi bermegahnya kita bukan malah memandang orang itu rendah. Bermegah itu tidak sombong. Jadi bermegah itu artinya bukan kita menganggap diri lebih baik, menganggap diri lebih hebat, menganggap diri lebih oke dari orang lain. Bukan. Bermegah di dalam Tuhan. Semakin kita bermegah di dalam Tuhan, artinya kita apa? Semakin rendah hati. Ya, semakin tidak mengandalkan diri sendiri, tapi tunduk di bawah kedaulatan Allah. Itu arti bermegah itu. Jadi jangan disalahpahami. Ya, bermegah di dalam Tuhan yang benar adalah mengantarkan kita kepada, kalau orang semakin bangga dengan Tuhan, hidupnya akan semakin serupa dengan Kristus. Nggak ada orang bilang dia bangga dengan Tuhan, tetapi hidupnya semakin jauh dari kehendak Tuhan, tuh nggak. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Jadi kalau kita semakin bangga karena Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, kita nggak akan semakin jauh dari perintah-perintahnya dia. Tapi kita akan semakin dekat kepada perintahnya. Gitu. Itu arti bermegah. Eli, kenapa kamu menolak sama? Kolbi. Ada aja kok pertanyaanmu. Menurut abang Donald Trump pengikut Kristus? Nggak tahu, saya nggak pernah ketemu Donald Trump. Pertanyaan kalian tuh macam pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang mengada-ngada. Kayak sama aku si Donald Trump. Apakah pengikut Yesus harus dibaptis? Harus dong. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku.